Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. 'Allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ. Siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu membunuh? Gak ada urusan kamu. Ini rumah saya. Hei, Pak Kiai! Andra nggak apa-apa sampai jatuh kayak gitu? Nggak apa-apa Lulu, tenang aja. Pak Kiai, Rey, Jin ini harus kita kasih pelajaran. Sekarang juga. Hendra. Hendra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri naffasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya Allah, Pak. Aduh, Bapak kenapa, Pak? Ya Allah. Bapak. Pak Kiai. Suami saya nggak apa-apa, Pak Kiai. Alhamdulillah Bu, insya Allah suami ibu telah kembali pulih seperti semula. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak Kiai. Sama-sama Bu. Alhamdulillah. Tadi cuma mimpi. Kok Mas Jaki belum pulang ya? Udah tengah malam gini. Kemana ya dia ya?
Mbak Tias. Mbak, kebetulan hari ini aku masak lauknya agak banyak. Siapa tahu Mbak Tias mau. Jadi aku bawain nih. Alhamdulillah rezeki. Kebetulan banget Mbak, saya tuh lagi nggak masak. Rencananya mau beli ke warteg. Karena suami kan lagi tugas keluar, jadi pulangnya malam. Makasih ya sekali lagi. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan suka ya Mbak ya. Besok-besok kalau saya masak yang spesial, Mbak Sita orang pertama yang saya kasih masakan saya. Wah, bener ya? Iya dong. Wah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini imut-imut ibu-ibu muda yang cantik-cantik, baik-baik. Lagi ngumpul, terjadilah aura kebaikan. Masya Allah. Beda kayak di rumah saya. Kalau di rumah saya auranya negatif semenjak saya menikah. Jadi maksudnya? Ya bukan karena ada ibu. Ibu mah kan kalau kata orang Batak bilang kan Lena, lebih cantik dari Mang Jana kan? Mang Jana nama laki, bedain namanya. Bu Haja juga beruntung. Punya suami yang lucu kayak Pak Haji Justin ya. Pasti senang terus di rumah ketawa-ketawa awet muda. Kayak Kia kok dibilang lucu. Ibu harus lihat penampilan saya dong. Sebetulnya saya lebih tepat dibilang mirip cover boy. Cover boy. Tapi mau nyiapin daftar list menu baru supaya pelanggannya itu tahu kalau Marjana Lastri itu bervariasi, terus bakalan laris manis. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak Lastri. Aduh, Mas Ryan. capek nih abis ngerukiah seharian. Kayaknya pengen makan sama ngopi ya, Re. Iya. Mbak Lastri, saya pesen es teh manis sama nasi rames pakai kerupuk ya. Waduh, siap meluncur, ditunggu ya. Mbak Lasri. Ntar dulu dong, Andra kan belum pesen. Andra mau mie goreng, jangan terlalu basah dan pakai telur dadar. Oke? Mbak Lasri kenapa begitu mukanya sama Andra? Masih marah nih gara-gara urusan kemarin. Mbak Lastri, sesama muslim itu nggak boleh loh bermarah-marahan selama 3 hari. Mas Ryan, 3 hari itu kan 72 jam. Lah ini masih menuju 48 jam. Mbak Lasri emang udah punya niat untuk memaafkan Andra kan? Ya udah, kenapa harus nunggu 72 jam? Ayo. Bener ya, jangan diulangin lagi loh. Bener, Andra nggak bakal ngulangin lagi. Ya udah, Mas Ryan udah baikan kok. Nah, gitu dong. Iya deh. Telurnya dadar ya Mbak Lastri? Kayaknya kalau didiemin aja Ayang Lulu makin banyak merenung nih. Aduh, gimana ya biar dia ceria lagi. Biar dia kangen sama aku lagi dengan keceriaan aku. Kayaknya emang Ryan sama sekali gak ada perasaan deh sama gue. Lihat aja. Bahkan untuk hal sesederhana itu, Ryan gak milih untuk nolongin gue dibanding ngebiarin gue jatuh. Gimana ya cara menarik perhatian Lulu biar saya nggak mondar-mandir ke istrikaan nih? Bos ngapain sih? Dari tadi di ruangan lu mondar-mandir terus, bikin pusing aja. Ayang Lulu, biar kayak setrikaan. Karena kita ini kan berpartnernya serasi. Saya setrikaannya, kamu yang digosok-gosoknya. Pesan panas mulu kalau deket bos, setrikaan sih. Wah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, udah pulang?
tadi siang aku mimpi rumah kita dimasukin banyak ular. Seram. Kamu tuh jangan terlalu percaya sama mimpi. Apalagi mimpinya di siang hari bolong. Udah aja kamu, aku capek. Mau istirahat, baru pulang dari luar kota. Ih, kok tiba-tiba merinding? Iya Pak, baik Pak. Nanti berkasnya akan saya kirimkan besok pagi. Iya, langsung ke kantor Bapak. Iya baik, makasih Pak. Iya malam Pak. Gimana kalau besok kita bikin acara syukuran ulang tahun Tata? Ya aku sih setuju aja. Cuma ya kita cuma bisa ngerayainnya secara sederhana. Ya kamu tolong jangan boros-boros ya. Karena pengeluaran keluarga kita itu akan bertambah besar apabila Tata berhasil lolos ujian seleksi di sekolah favorit tersebut. Ya kan? Iya, gak usah khawatir. Nanti aku kasih pengertian sama Tata. Yang penting undang-undang tetangga terdekat aja. Iya, Bu. Lu, tumben banget. Kamu kok nggak ke rumah Rukiah? Biasanya kamu kesana tiap hari. Udah kayak rumah kamu sendiri. Kenapa, sayang? Enggak apa-apa kok, Ma. Lulu cuman lagi agak males aja. Kayaknya ada sesuatu yang disembunyikan oleh Lulu. Tapi apa ya? Lu, kenapa sih kamu nggak mau ke sana? Cerita dong sama Mama. Ada apa? Enggak, Lulu nggak mikirin apa-apa kok, Ma. Nggak ada apa-apa. Lulu baru kali ini kelihatan uring-uringan lagi. Pasti ini ada hubungannya sama Ryan. Aku yakin itu. Ya udah deh, Ma. Kalau gitu Lulu mau jalan dulu ya. Lu, kapan ke rumah Rukiah? Mama kan mau ikut. Ngapain sih, Ma? Udah, Lulu mau jalan. Bye, Mam. Mbak Sita, ini ada sedikit oleh-oleh. Suami saya kan pulang dari tugas luar kota. Jadi dia itu kalau tugas di luar kota selalu aja pulangnya bawa oleh-oleh. Makasih ya Mbak Tias. Mbak Tias ini beruntung ya. Punya suami yang baik dan sayang banget sama Mbak Tias. Gak kayak saya. Suami saya selingkuh. Dan sekarang saya harus memenuhi kebutuhan hidup saya sendiri, Mbak. Iya, alhamdulillah saya juga bersyukur dikasih suami seperti suami saya sekarang ini. Tapi Mbak Sita juga harus bersabar, semua ini pasti ada hikmahnya. Saya pamit dulu ya, Mbak. Iya, makasih ya. Perasaan gak enak nih. Duh, mana sepi lagi. Duh, Bang Gatot, Mbak Andra, Mas Ryan. Si Serahim. Besok pengangguran, makanya cari kerja dong, jangan gangguin orang. Alah, udah cepet sini. Jalan, tolong! Tolong! Aduh, tolong! Abah, ya Allah, Abah, alhamdulillah. Bah, itu jahatin Lasri, Bah. Barangnya Lasri diambil, Bah. Oh, gampang ada Justin. Pasti minggir aja dulu ya. Hati ya, Bah. Tenang aja. Abah kan punya jurus nyemot. Oh iya, iya, Bah. Kalian mau apa sama dia? Kepo ya. Emang itu siapa? Oh, kenalin, saya Justin. Arai. Okta. Oh, namanya keren-keren. Ajar ya kita. Hati-hati, saya punya jurus nyemot. Bah, Ah! Ah!
Main berantem, ini pakai topi aja. Barat mana barat? Kan preman tapi mandi aku. Neng Lasti. Mana si Neng Lasti? Itu udah, tinggal pasang pita. Balon satu lagi juga udah beres. Kabel apa sih itu? Bikin rusak pemandangan aja. Apa kabelnya dari rumah Mbak Sita ya? Aku samperin dulu deh ke sana, kasih tahu dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mila, kamu bisa nggak sih nggak nyusahin ibu? Selalu aja kamu nyusahin ibu. Jangan kayak bapak kamu itu tuh. Nyusahin ibu melulu. Makanya kalau jadi anak itu nurut, belajar yang benar. Masuk aja deh. Biar punya masa depan yang cerah, ngerti gak sih kamu? Maaf Mbak Sita, tadi pintu depan nggak dikunci, jadi saya masuk aja. Iya, kenapa? Kenapa Mbak Tia sedang rumah saya itu kenapa? Gini loh Mbak, saya mau minta tolong. Di depan rumah Mbak Sita itu ada sambungan kabel yang kayaknya turun ke bawah atau gimana, saya juga nggak ngerti. Bisa tolong diakalin nggak ya? Soalnya nanti kan Tata mau ada acara syukuran ulang tahun, ganggu banget pemandangannya. Aduh, kabel apaan sih Mbak? Ya udah kita lihat deh. Nah itu kan kelihatan kabelnya gantung gitu Mbak. Aduh, kabel saya itu kan nggak ganggu. Lagian cuman kabel gitu aja diributin. Lebay banget sih. Tapi maaf, kan saya lagi mau ulang tahun tuh, rayain Tata ulang tahun. Udah. Pokoknya terserah deh Mbak Tias mau ngapain aja, terserah. Ada apaan sih, Bu? Itu tuh kabel, aku minta tolong sama Mbak Sita untuk beresin. Kan Tata mau ulang tahun. Ya kamunya juga sih berlebihan. Perkara kabel kayak gini kan gampang, tinggal tutupin hiasan beres kan udah kelihatan. Makanya jadi orang jangan lebay dong, kan nggak enak sama tetangga. Bapak, jangan marah-marah terus dong sama ibu. Bapak nggak marah-marah sama ibu kok. Ibu yang salah, nggak apa-apa. Udah yuk, masuk ke dalam aja. Kan acaranya udah mau dimulai. Ya, yuk. Kenapa lo, Nas? Kenapa lo? Ada terampip ya? Ditangkap lo ya? Apa sih lahir tadi dirampok? Bilang, perampoknya mana? Hah? Perampoknya ngomong. Gue 5 tahun di Taiwan, so enggak lo? Apa sih Bang di sana? Perampoknya bukan di sini. Datang, gue yang hajar ntar. Aduh, Bang. Berani ya? Ayo, saya enggak. Maaf, Bah. Abah jangan marah-marah dulu. Saya kagak tahu. Si Lastik dibilang dikejar-kejar sama preman. Makanya saya hadepin. Taunya Abah. Nggak usah banyak alasan. Sekarang juga ya. Ayo, hadepin saya. Sabar, Pak. Saya bukan takut menghadapi Abah. Ya, Abah kan tokoh masyarakat. Tenang, ya, tenang. Kalau lagi marah, minum, biar tenang. Ya kan? Bang Aus, cepat. Kalau lagi masih marah juga, wudhu. Nah, begitu. Ya, jangan marah-marah. Iya. Banyak ngomong cepat. Jadi kita bisa. Sakit dah. Lu? Kamu kenapa sih? Belakangan ini Mama lihat kamu sedih, murung. Ada apa?
Kamu cerita dong sama mama, jangan diem aja. Kalau kamu sedih, mama ikut sedih, sayang. Enggak, Lulu nggak apa-apa kok, Ma. Cuman lagi mikirin kerjaan doang. Kamu nggak ke rumah Rukiah? Iya, nanti ke rumah Rukia kalau sempat, soalnya ada kerjaan lain dulu yang harus Lulu urus ya. Loh, mama ini kan mama kamu. Mama paling tahu perasaan kamu. Kalau memang ada yang mau kamu ceritain, kamu ngomong ke mama. Ya, siapa tahu mama bisa bantuin kamu kan? Udah dong, jangan sedih gitu ya. Enggak, kok Lulu nggak sedih. Yaudah Lulu berangkat ke kantor aja kali ya, Mom ya. Lulu siap-siap dulu ya, Mom. Ya udah. Oke, sayang. Lulu kok nggak mau ke rumah Rukiah? Apa yang terjadi sama dia? Biasanya kan kerjaan dia banyak di sana. Kenapa sekarang dia ngeluh? Pasti ini ada masalah. Terus tepuk tangan dong. Nanti bagian semua kuenya. Ya. Ini buat Tante sama Mila. Makasih. Enggak usah. Tante nggak mau. Ayolah Tante, diterima kue dari Tata. Enak loh. Tante bilang nggak mau ya nggak mau. Kenapa sih harus maksa? Udah, Mila, kita pulang aja. Nih, nggak usah. Yuk, pulang. Perasaanku kok nggak enak kayak gini ya. Nggak enak kenapa? Emangnya kamu lagi mikirin apa? Udah deh, kamu tidur aja sana. Tahu nggak sih Pak, aku itu takut Pak. Rasanya ada yang salah antara aku sama Sita. Aduh, udah deh. Kamu itu nggak usah baperan. Lagi pula siapa coba yang nggak kesal sama sikap kamu? Perkara kabel listrik aja kamu ributin. Udah, aku tidur aja. Ya udahlah, aku juga tidur aja. Biar aku besok ngomong lagi sama Mbak Sita dan minta maaf lagi sama dia. Apaan sih Bu teriak-teriak? Itu di dalam selimut ada ular. Ular? Itu ada ular di ular? dalam selimut kita. Mana ular tuh, lihat tuh, nggak ada ularnya. Tapi aku yakin banget tadi di situ ada ular. Kamu ini bikin kaget aja sih Bu. Udah deh, mendingan sekarang kamu cepet tidur sebelum kamu lihat yang aneh-aneh lagi. Udah cepet tidur.
Dia? Mau ngapain dia di halaman rumah aku? Iya. Bu. Loh. Dia kemana ya? Iya. Tias. Tias, kamu ngapain di sini, Tias? Pergi kamu! Jangan ganggu aku! Pergi! Pergi! Jangan ganggu aku! Pergi! Tias! 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 Oke Re, sekarang gua akan ajarkan lu bela diri. Supaya besok-besok lu bisa membela diri lu sendiri. Oke? Oke, Dra. Kita mulai dari tangan. Bisa pertahanan, bisa untuk menyerang. Oke? Yang pertama lu harus kuatin kuda-kuda lu di kaki. Ya? Oke? Buka. Nah, dari suara sih oke nih kayaknya. Habis itu kita lakuin gini. Lu luasnya begitu amat lo kayak mau tari jaipong. Begini dong. Oke, sekarang kita mulai menyerang, Re. Putar ke depan. Oke, masuk sikutnya, Re. Oke, tangkep musuhnya tangannya, Re. Hajar pakai tangan kiri, Re. Oke, cakep, Re. Untuk basic tangan boleh lah. Sekarang kita coba pakai kaki, ya. Gampang kok, gampang. Kaki kiri di depan. Tangan siap. Muter. Gak bisa, Dra. Lo gimana sih? Sabar, Dra. Pak Kiai. Memang kalau ilmu itu harus dibagi. Jangan dimakan sendiri. Nanti malah kekenyangan. Gumoh lagi. Pak Kiai gimana? Ini justru Andra lagi membagi ilmu fighting Andra ke Ryan. Ini dari basic dulu nih diajarin ke Ryan. Cuma kaku banget gerakannya. Iya, tapi kalau ngajar orang itu harus sabar dong. Sabar, masa tiba-tiba bisa seperti yang punya ilmu itu sendiri. Kan tahu yang sabar itu adalah kekasih Tuhan. Iya Pak Kiai, jadi judulnya Andra lagi yang salah nih Pak Kiai ya. Yaudah Re, gue sabar nih, 7 hari 7 malam lo gue ajarin. Nah, itu loh. Wah! Pak, Bapak, Tata, Tak, Bapak. Kemana sih ini orang-orang? Rumahnya sepi. Astaga, udah sore jam 3. Ya ampun, berarti aku udah tidur seharian. Dari tadi malam sampai sekarang. Telepon Bapak dulu deh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Sakit.
Makanya kamu itu harus belajar yang rajin. Jangan kayak bapak kamu tuh males, nyusahin, bikin malu deh. Kamu ngerti nggak? Kalau ibu lagi ngomong tuh dengerin. Kamu ngerti nggak? Ibu jahat. Kamu ngomong lagi sama kamu ngomong apa? Mila, ibu belum selesai bicara. Pokoknya kita harus bikin kejutan buat mama ya sayang ya. Kalau kamu itu udah lolos seleksi dan diterima di sekolah yang favorit. Iya Pak. Pasti ibu seneng banget. Pasti dong. Awas Pak. Lazim. Itu siapa sayang? Mila. Mila, kamu kemana? Mila! Mila? Mbak, itu anak ibu. Oh iya. Takut kenapa-napa bu. Saya susul aja ya bu ya. Nggak usah Pak Jagi, nggak usah. Nggak apa-apa, nanti saya aja yang jemput Mila. Tata, gimana kamu seleksi sekolahnya? Tata lolos Tante. Selamat ya Tata. Aku nggak bisa seperti ini. Dia yang udah jahat sama aku karena soal kabel listrik. Kenapa malah dia yang dapat semua yang diinginkannya? Aku harus melakukan sesuatu. Maaf, saya mau cari Mila. Iya. Yaudah sayang, kita pulang yuk. Ayo. Ya. Gue kayaknya nggak yakin gue siap ketemu sama Ryan lagi. Gue bingung sama perasaan gue. Ngapain sih Mbak Lulu? Astri godain. Hai Mbak Lulu. Mbak Lulu. Ngapain sih tengok-tengok? Udah kayak maling. Masuk-masuk aja. Biasanya juga gitu, nggak pakai bengong. Berisik banget sih. Mbak Lulu, diminum dulu tehnya. Anget loh, spesial. Mbak, Lastri mau tanya ya, belakangan ini kok Mbak Lulu nggak rajin sih ke rumah itu, Rukiah? Enggak juga sih. Enggak, soalnya gini, Lulu lagi banyak kerjaan yang harus keluar luar gitu. Makanya nggak sempat ke rumah Rukiah. Bukannya salah satu pekerjaannya Mbak Lulu itu kan ngeliput tentang rumah Rukiah. Terus kalau nggak ngeliput di rumah Rukiah, dapat bahannya dari mana? Ayo. Lastri gini-gini tuh cerdas loh. Bahan tuh bisa dari mana aja, Mbak. Mbak Lulu, ya meskipun Lastri itu pernah gagal berumah tangga, tapi kan Lastri punya pengalaman. Kalau Mbak Lulu ada yang dikeluh kesahin, cerita aja sama Lastri. Siapa tahu Lastri bisa kasih solusinya. Lagi pikir-pikir, bentar lagi juga pasti cerita. Kalau nanya, boleh? Oh boleh. Kalau cowok suka sama kita, emang dia cuek gitu ya sama kita? Aduh Mbak Lulu, yang Lastri tahu tuh ya, kalau cowok seneng sama ceweknya, yang ada dia lebih merhatiin ceweknya. Tapi bisa juga sih beda orang itu beda cara Mbak. Ada juga yang nggak ngeliatin. Tapi rata-rata sih cowoknya pasti ngasih perhatian kok sama cewek yang disuka. Yang merhatiin gue selama ini malahan Andra, bukan Ryan. Atau mungkin dia beneran gak punya perasaan apa-apa ke gue. Aduh panasnya. Bu, Panas. kami punya... Bu, panas. Bu, kamu kenapa Bu? Ibu kenapa, Bu? Panas banget. Aduh Panas. Dingin gini kok. Panas banget. Kamu kenapa? Kamu lagi sakit? Aduh. Yaudah. Sekarang kita istirahat di kamar. Aduh. Pinggang gue sakit banget. Aku nggak bisa bangun, Pak.
Ya udah, sayang. Kenapa sih, Bu? Sekarang kita bawa ibu ke rumah sakit ya. Ayo, Bu. Iya, Pak. Bu, aku bantu, Bu. Pelan-pelan. Pelan-pelan, Bu. Aduh. Hati-hati, Bu. Rasakan kamu, Tias. Sekarang waktunya kalian merasakan bagaimana susahnya menjadi aku selama ini. Aduh, sakit. Pak, sakit, Pak. Dok, gimana keadaan istri saya, Dok? Istri Bapak nggak kenapa-napa. Dia baik-baik saja. Loh, kok tiba-tiba hilang sakitnya? Maksud kamu apa sih, Bu? Kamu udah nggak sakit lagi? Terus ngapain kamu kesini? Kamu tadi bilangnya sakit, kamu bohongin aku ya? Tapi ini bener, aku nggak bohong. Tadi tuh aku bener-bener ngerasain sakit. Bu, kamu dengar sendiri kan apa kata dokter? Kalau kamu itu nggak kenapa-napa. Ada aja sih. Aku tuh nggak bohong. Beneran sakit, tapi tiba-tiba sekarang hilang sakitnya. Ayang Lulu akhir-akhir ini kok kelihatanmu entah apa yang mengganggu dirinya. Saya pun tak tahu. Apakah dia sedang gundah gulana? Aku ingin menceriakan hatinya kembali. Tapi bagaimana caranya? Entahlah, aku pun tak tahu. Ketemu nih idenya nih. Pasti Ayang Lulu ceria kembali. Cinta, pokoknya saya nggak mau tahu. Ya, harus ada, langsung kirim kemari. Oke? Makasih, Sinta. Senangnya Ayang Lulu akan ceria kembali. Dia akan menyayangi aku. Siang, Pak Bos. Ya, siap. Ini pesanannya? Alhamdulillah. Makasih, Sinta. Sama-sama, Pak. Warna-warni indah seindah hatiku dan hatimu, Ayang Lulu. Bau-baunya sih ini nih Ayang Lulu datang nih. Langsung kasih kejutan, surprise. Maaf, Mam Chandra. Kirain Ayang Lulu. Bukan Lulu! Pak Bos tuh apa-apaan sih? Saya nggak tahu kalau yang datang itu Mamam Chandra. Saya sih berharap Ayang Lulu yang datang terus ceria gitu. Pak Bos, tahu nggak? Untung aja saya tuh nggak punya riwayat sakit jantung. Kalau nggak barusan udah isdet mati. Sembarangan aja sih. Pak Bos lihat aja ya. Kalau saya mati, saya hantuin Pak Bos. Nggak takut, nggak takut, nggak takut. Lulu. Mama. Kamu kemana? Ini dulu soalnya ada tugasnya keluar kantor, Mam. Jadi harus buru-buru. Udah telat nih soalnya. Bye. Lulu. Mbak Tias, ini saya bawa buah buat Mbak Tias. Makasih. Iya. Oh ya, Mbak Tias katanya sakit ya? Sakit apa Mbak? Terus Mbak Tias sudah ke dokter belum? Kata dokternya apa Mbak? Saya juga nggak tahu. Entahlah, akhir-akhir ini tuh badan saya sering sakit. Kepala sakit, perut sakit. Dibawa ke dokter nggak apa-apa. Tiba-tiba sakitnya hilang. Kok bisa Mbak Tias tiba-tiba aja gitu ngilang? Udah kayak hantu aja. Mbak Tias jangan-jangan sakitnya ada pengaruhnya sama jin loh. Pengaruh jin?
Tapi suami saya nggak percaya mistis kayak begitu, Bu Haja. Cuma rasanya sih saya juga pengen berobat ke orang pinter. Jangan ke orang pinter, Mbak Tias. Mendingan ke rumah Rukiah aja. Nanti di sana Mbak Tias di Rukiah sampai jinak keluar dari badan Mbak Tias. Oh, Bu Haja tahu tempatnya? Tahu? Bisa anterin saya? Boleh, saya antar. Bisa gawat kalau Tias sampai pergi berobat. Aku harus menghalanginya. Mbak Tias, kan masing-masing dokter itu punya pendapatnya sendiri-sendiri kan? Bisa aja dokter yang lain itu pendapatnya berbeda. Apa nggak Mbak Tias mencoba berobat ke dokter yang lain gitu? Saya ini memang merasa sakit saya ini bukan medis. Saya merasakan perubahan yang luar biasa dalam tubuh saya. Cukup, Tias! Hentikan halusinasi kamu. Malu aja. Pak Zaki, jangan marah-marah dong sama Mbak Tias. Mbak Tiasnya kan lagi sakit. Lagian nggak enak kan kalau didengar sama tetangga. Makasih ya Mbak Sita. Bu Haja. Pak. Bapak. Kalau di depan tetangga ngomongnya lebih enak dong. Kayak gimana sih? Ya ngomong yang bener aja yang pantas. Gak marah-marah. Ya, memang kerjanya kamu itu tukang halusinasi kan? Emang aku salah? Pak, tapi kan aku yang ngerasain sakitnya, Pak. Bukan kamu. Iya, terserah ibu aja lah. Kamu kenapa, Bu? Bu, bisa dong. Istighfar, Bu. Bu, istighfar, Bu. Bu, jangan, Bu. Bu. Bapak kenapa, Pak? Ibu kenapa marahin Bapak terus, Pak? Bapak. Ibu kamu. Ya udah, mending sekarang kita cari bantuan untuk ibu kamu ya. Iya, Pak. Ayo sih. Tolong menolong itu kan diperbolehkan, Ibu. Nolong sih nolong, kenapa harus ke situ sih? Ya, kenapa emang kan saya nolongin supaya warung Lasri itu ada yang beli. Saya belanja jajan gitu. Kenapa harus Lasri melulu sih yang ditolongin, kan banyak orang-orang lain yang harus ditolong. Ya, nggak boleh milih-milih atau kalau menolong mah. Tolong. Pak Jasi, Bu Lena, tolong. Istri saya kesurupan, Pak. Tolongin, Pak. Waduh. Itu tolong tuh baru, tolong tuh. Mas Jaki, adik. Kalau soal itu gampang. Anak saya, Andra itu jago rupiah. Kalau anak saya jago rupiah, bapaknya apa lagi dong? Yang jagoan kan anaknya, bukan bapaknya. Tapi kan pernah bapak berhasil sekali. Tenang aja lah. Kalau soal kesurupan atau kesarapan, selama ada Justin, beres. Wah! Ayo abang maju! Kamu bisa. Selamatin, telepon ada. Ibu, ada sini sayang. Mundur semua. Assalamualaikum Andra, tolongin Andra. Apa diserang? Please, tolong. Cepetan datang ke sini ya. Ayo bangun. Pak Jasi bangun, Pak. Ayo, Pak. Pak, hadapin, Pak. Ayo, Pak. Pak Jasi, Pak gimana nih, Pak? Istri saya makin diganas, Pak. Gimana dong, Pak? Tenang aja. Sebentar lagi Andra juga. Andra, Ayan. Cepat sini. Tolongin Bapak. Apa udah gak kuat? Hei, jin kafir. Jangan ganggu orang tua saya. Kalian tidak akan pernah bisa menangkapku. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول
Kenapa, Re? Cek, Re. Mana? Raja, ayo. Di sana. Bunyi apa tadi, Re? Sepertinya dari arah sini, Indra. Astagfirullahaladzim. Re, ini kayaknya jimat yang dipakai jin tadi, Re. Hah? Ini harus dimusnahin nih. Kita musnahkan sekarang, Indra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lulu. Ya ampun. Andra kayaknya baru kemarin gak ketemu Lulu. Rasanya udah lama gitu. Kita tuh udah kebiasaan sini ada Lulu. Jadi bisa dibilang Andra tuh nyandu. Ih, GR aja. Lulu nggak terbiasa, Dandra. Lulu apa kabar? Kerjanya lancar kan? Aku juga mungkin terlalu dini untuk memiliki perasaan ini, Yan. Harusnya semua nggak secepat ini. Baik, Yan. Alhamdulillah. Loh, Mbak Lulu, bukannya dari kemarin Mbak Lulu kan? Ember banget sih. Ngomongin apa sih? Ngomongin Andra ya? Sandra, Mas Ryan,